Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 agregat pekerja ingin mendemonstrasikan role play pendidikan kesehatan tentang ergonomi. Di sini saya Alfiansyah sebagai penyaji. Saya Maisari Prihatiningrum sebagai fasilitator. Saya Selvi Ayu sebagai moderator. Saya Ila Aprilia sebagai fasilitator. Saya Ella Guste sebagai fasilitator. Dan dua teman kita yang tidak hadir karena isolasi mandiri, yaitu Rizka Salita dan Aulia Fathania sebagai observer dan fasilitator ya satu lagi. Ya, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, kami dari mahasiswa ingin memberikan penyuluhan kesehatan tentang ergonomi pada pekerja. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai moderator. Saya Selvi Ayu dan di sana ada rekan saya Aprilia, Mayangsari, Alfiansyah dan Ella Agustin. Ya, tujuannya di sini untuk agar bapak-bapak, ibu-ibu tahu cara duduk yang benar, yang baik agar tidak terkena cedera. Nah, waktunya kurang lebih 15 menit. Di sini ya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk penyaji Alfiansyah dipersilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bapak-bapak dan ibu-ibu. Gimana, masih semangat kan? Maaf ya ganggu waktu kerjanya, ini lagi istirahat. Waktu istirahatnya kita ganggu untuk kita penjualan kesehatan. Di sini kita mahasiswa Stikes Jakarta. Perkenalkan dulu, nama saya Alfiansyah. Saya yang akan menjelaskan ini. Sini kita ingin menjelaskan tentang ergonomi dalam bekerja. Sebelumnya ada yang tahu nggak ergonomi itu apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, langsung saya jelaskan aja ya. Buka. Apa itu ergonomi? Ergonomi adalah satu penerapan ilmu dalam pekerjaan yang bertujuan untuk memperkecil terjadinya cedera yang dialami oleh para pekerja. Salah satunya yaitu penerapan postur tubuh. Kan ibu-ibu kan kebanyakan kerjanya duduk, ada yang berdiri, ada yang angkat beban, kan lama-lama semua tuh kerjanya. Lanjut. Apa sih tujuan ergonomi itu? Tujuannya itu yang paling utama itu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Yang kedua itu mengelola dan mengkoordinasi kerja secara tepat guna. Jadi kerjanya itu efektif kalau kita itu kerjanya secara ergonomi. Yang ketiga itu terciptanya kualitas kerjanya dan kualitas hidup itu yang baik. Jadi kerjanya semangat, kerjanya sehat, pas di luar kerja pun sehat. Lanjut. Selanjutnya, ini kita udah masuk materi tentang ergonominya. Ini pertama ergonomi duduk nih. Ibu-ibu yang bagian packing kan biasanya kan duduk ya di bangku. Kerjanya berapa jam? 7 jam 8 jam kan ya? Ya. Nah itu 7 jam 8 jam paling cuma istirahat 1 jam kan ya? Iya enggak? Ya. Nah itu berarti kita harus tahu posisi duduk yang baik biar ergonomi dan biar enggak ada masalah di kesehatannya. Gimana caranya? Nah ini dia. Ini ada contoh salah dan contoh benar. Contoh salahnya itu duduknya apa? Bungkuk, ada yang terlalu lebar ke belakang. Yang baik adalah duduk tegak dan pas ini belakang ini dia melengkung gitu, kelihatan tegak. Nah ini ada pokoknya kelihatan tuh kan contoh salah contoh benar. Nah misalkan tempat duduk ibu itu bagus, tempat duduknya ada lengkungannya. Nah ibu itu harus pasin. Kalau enggak tempat duduknya kurang ergonomis, ibu bisa pakai gambar yang di bawah ini. Nah walaupun tempat duduknya flat ke atas, tapi ibu tetap duduknya harus tegak. Lanjut. Nah habis duduk yang ergonomi, sekarang kita belajar cara berdiri yang ergonomi. Berdiri yang ergonomi itu gimana? Berdiri ergonomi itu yang tegak, tidak membungkuk ke depan, kakinya tidak lurus, tidak bungkuk ke depan gitu, lurus semua. Nih
cara berdiri yang ergonomi. Ibu, oke, lanjut. Selanjutnya habis berdiri, ergonomi dalam mengangkat beban. Nah ini biasanya kayak bapak-bapaknya kalau di bagian gudang kan biasanya bawa-bawa barang ya. Gimana sih cara ngangkat beban itu kalau dari bawah ke atas itu? Nah ini cara salahnya nih. Biasanya nih yang sering kita lakuin ya. Kita langsung posisi berdiri langsung membungkuk angkat bebannya. Nah itu salah, itu tidak ergonomi. Yang benar itu caranya itu kita jongkok dulu, ambil barangnya lalu berdiri. Jadi jongkok, ambil barang, berdiri. Jadi tidak membungkuk. Jadi tumpuan tulang belakang itu tidak terlalu berat. Jadi pusat tumpuan itu ada di kaki. Jadi tidak membuat sakit. Lanjut. Ergonomi dalam membawa barang. Nah tadi habis diangkat kan dibawa ya. Bener kan? Habis diangkat dibawa. Terus gimana caranya ergonomi yang bagus dalam membawa barang, yaitu dengan tegak. Biasanya kan kalau barangnya berat di depan kan kita duduk gini. Nah ini nggak ada ergonomi, kita harus tegak. Bawa barangnya harus tegak. Dan juga contoh yang bawah. Nah biasanya kalau bawa barang kan saking beratnya kan kita sampai miring-miring gini. Ini nggak boleh nih. Jadi harus tetap di depan dan lurus ke depannya. Itu yang benarnya. Lanjut. Nah berapa sih berat maksimal orang itu ngangkat barang? Kebanyakan kan orang ngangkat barang kan berat-berat banget kan ya. Apalagi yang bagian di gudang. Nah untuk di sini berat untuk pria itu sebenarnya maksimalnya itu mengangkat beban hanya 40 kg untuk pria. Dan untuk wanita itu lebih ringan lagi, sekitar 15 sampai 20 kg. Nah habis itu penyakit apa aja sih kalau kita nggak ada ergonomi? Penyakitnya yang muncul apa lagi sih? Kita lihat dari bawah. Ini ada HNP atau saraf kejepit. Biasanya timbul di punggung, sakit. Sakitnya itu sakit banget, lebih-lebih dari sakit pinggang gitu ya. Biasanya sampai nggak bisa napas, sampai sesek, sampai sakitnya. Ini akibatnya duduknya yang tadi nih, duduknya yang nggak ergonomi kan suka sakit nih. Ini penyebabnya, penyebab HNP ini. Yang kedua, CTS itu bisa nyeri di pergelangan tangan atau kesemutan. Akibat ini penyebabnya yaitu kalau kita packing barang itu tangan kita itu nggak rata sama meja biasanya, lebih bawah meja. Jadi tangan kita lekuk ini nih kalau packing nggak rata. Nah usahain ntar nanti ibu kalau besok kerja lagi rata, setara sama bahu sama tangan nih kerjanya. Jadi ergonomi, jadi nggak bakal kesemutan lagi. Biasa kesemutan kan. Terus yang ini sakit pinggang. Nah sakit pinggang itu emang biasa kan kalau lama duduk sakit. Ya seperti biasa lah. Kalau ngangkat berat sakit ya. Lanjut. Nah ini juga beberapa masalah apabila kita tidak ergonomi. Yaitu ini ibu bisa ibu rasakan, dan kalau ibu mengalami gejala kayak gini, ibu harus bisa stop kerjanya dulu atau peregangan dulu, istirahat dulu. Kita lihat ada gangguan punggung, sakit punggung, mata terasa lelah, pusing, terus gangguan pada tangan kayak tadi kan yang kesemutan, terus gangguan siku, terus otot-otot kakinya kram, terus gangguan pada punggung juga yang bagian bawahnya. Itu salah satu gejala kalau ibu berarti ibu kerjanya enggak ergonomi. Sekian presentasi dari saya tentang ergonomi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan Kak Alfiansyah. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah sudah paham yang dijelaskan oleh Kak Alfiansyah? Sudah. Ya baik, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan perkenalkan diri. Saya mau nanya, perkenalkan nama saya Ayu, ingin bertanya bagaimana kita untuk membiasakan diri cara duduk yang ergonomi. Lanjut pertanyaannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Saya perkenalkan, nama saya Andika. Saya ingin menanya bagaimana sih cara mengatasinya gejala sakit pinggang. Langsung jawab. Ya, silakan.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ayu pertama ya. Pertanyaan pertama, gimana sih caranya kita biasa duduk secara ergonomi? Pertama-tamanya kita harus paksakan. Misalkan kita sering duduknya bungkuk atau senderan gimana. Nah, itu yang dibiasakan. Kan itu bisa itu karena terbiasa. Jadi harus pertamanya kita paksakan duduk secara ergonomi, nanti sehari-hari selanjutnya kita jadi terbiasa, bisa karena terbiasa. Paham Bu Ayu? Paham. Terus saya mau menjawab juga pertanyaan kedua dari Bapak Andika. Pertanyaannya gimana sih cara ngatasin kalau udah sakit pinggang karena nggak ergonomi duduknya gitu kan ya Pak ya? Caranya itu sebenarnya kita itu setiap 30 menit sekali harus ada peregangan. Jadi buat ngelemesin otot-otot kita. Jadi misalkan Bapak kerjanya duduk terus, ya Bapak bisa berdiri sedikit terus kayak peregangan, tangannya lurus-lurusin atau yang lain. Jadi untuk meminimalkan terjadinya sakit pinggang, gitu ya Pak. Ya. Jadi moderator. Ya baik, sudah terjawab ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, kali ini saya akan evaluasi sedikit tentang materi yang telah dipaparkan tadi ya. Ini ada yang tahu tidak tadi ergonomi itu apa? Ayo. Ayo Bu, jawab Bu. Jadi, menurut yang saya tadi pahami itu adalah suatu penerapan ilmu dalam pekerja yang bertujuan untuk memperkecil terjadinya cedera yang dialami oleh para pekerja. Ya benar Ibu Ayu. Ya tadi kan ada tuh berapa sih batas maksimal yang dibawa barang yang dibawa laki-laki dan perempuan? Ada yang tahu? Saya, Ya Ibu. ya kalau laki-laki maksimal itu 40 kg, sedangkan perempuan itu 15 sampai 20 kg. Ya benar Ibu. Nah, yang terakhir, apa sih penyakit akibat posisinya tidak ergonomi? Saya Ya Ibu. sakit pinggang, Ya, terus ada lagi? saraf kejepit, Jadi kesemutan. Ya benar Ibu. Ya baik Bapak Ibu-Ibu, hari ini sudah selesai ya untuk penyuluhan kesehatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nanti akan ada praktek kembali bagaimana sih posisi ergonomi yang lebih jelas lagi. Nah, nanti kira-kira waktunya di sini, nanti waktunya bisa disesuaikan lagi. Baik, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti ada teman-teman saya yang akan membagikan leaflet ya Ibu, Bapak. Silakan dibaca-baca. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pak, Bu, dibaca ya leafletnya. Pak, duduknya yang bener Pak, kan tadi sudah diajarin. Duduknya tegak lurus, nah jangan membongkok. Nanti kalau diri lurus ya. Ya, udah. Ini mau diapain? Ya nanti dibaca ya Pak. Di sini ada pengertiannya. Terus kalau dibaca diapain? Nah, Bapak bisa menerapkan Pak sikap-sikap ergonominya. Gitu. Ergonomi itu apaan, Mbak? Kan tadi sudah dijelaskan sama Kak Alfiansyah. Oh, gitu. tuh. Sudah paham? Iya. Ya, dibaca ya. Ini cara prakteknya gimana nih Mbak? Iya, Ibu kalau duduk kan biasanya kan ada banyak yang membongkok terus miring. Nah, Ibu harusnya duduk tegak lurus, jadi biar nggak pegel, biar nggak jadi saraf juga, jadi harus lurus. Tapi kadang-kadang saya suka begini, itu kenapa tuh Mbak? Iya, karena Ibu dari awal tuh biasanya sudah bongkok, jadi Ibu harus lurus duduknya. Oh, ini tata cara duduk gitu. Iya, cara duduk Oh, berdiri.
ada juga Maksudnya yang tata cara duduk. yang benar, baik dan Oh, benar gitu. nah, itu. Saya kira dari tata cara duduk berdiri. Oh, Iya gitu. Ya, dibaca ya Kak ya. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Iya. Dari role yang sudah tadi kami tampilkan, audiens terlihat sangat bersemangat dan antusias mendapatkan materi tersebut. Bahasa yang digunakan penyaji juga sangat sederhana sehingga membuat audiens gampang mengerti. Lalu waktunya juga tepat, tidak kurang tidak lebih. Sekian role dari kelompok prakerja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.